Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Sahabat semua, alhamdulillah alamin, ketemu lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Kami kabarkan sesuatu yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an. Semoga bisa menjadi menambah kemanfaatan untuk kita semua. Sahabat semua, melanjutkan materi bab tentang menjaga ketahanan keluarga, maka di kesempatan kali ini kita akan bedah dari mana asal muasal rentannya atau lemahnya sebuah ketahanan keluarga itu yang menyebabkan banyak penyesalan kelak di hari yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, perempuan-perempuan yang kecil untuk laki-laki yang kecil, dan laki-laki yang kecil untuk perempuan yang kecil pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Sahabat semua, pola perkembangan manusia itu dimulai dari anak-anak, kemudian tentu saja pasca lahir dari anak-anak, balita, anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi mumayyiz atau remaja, kemudian tumbuh menjadi balik atau dewasa. Nah, di fase inilah banyak di antara kita yang terlepas kehidupannya dari kefitrahan atau tidak mampu menjaga kesucian dirinya. Hari ini kita melihat satu fenomena di mana anak-anak kita atau remaja-remaja atau anak-anak muda sekarang banyak terjerumus dalam pergaulan yang bebas, tidak lagi menganggap sebagai norma agama sebagai panglimanya, tetapi dia membangun sebuah relationship berdasarkan nafsu, sehingga banyak peristiwa ujungnya adalah perzinahan, kemudian MBA, married by accident, dan sampai pada akhirnya adalah tentu saja hancurnya sebuah keluarga atau keluarga yang kita dambakan tidak semestinya apa yang kita dapatkan. Bahwa di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa yang termahal di dunia ini adalah keluarga. Apa sebab? Karena semua pengeluaran yang kita keluarkan dalam konteks nyata hari ini adalah untuk membangun keluarga. Nah, di ayat surat An-Nur ayat ke-26 ini Allah hendak menegaskan ketidakmampuan kita dalam menjaga diri, maka itulah cermin yang akan kita dapatkan. Bagaimana sahabat semua memimpikan sebuah pasangan yang ideal, sebuah pasangan yang soleh, soleha, maka tentu saja itu berawal dari kemampuan diri kita untuk menjaga kesucian diri. Sepanjang itu kita komitmennya kuat, maka insya Allah kita akan dapatkan seorang partner hidup yang mampu membawa kemuliaan, kejayaan untuk keluarga kita. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini adalah kunci. Komitmen ini jika kita jaga, maka apapun yang terjadi, insya Allah kita akan
mendapatkan pasangan yang apa yang menjadi impian kita. Hari ini berapa banyak di antara kita yang tidak mengindahkan pesan Nabi SAW. Nikahilah wanita karena 4 hal. Pertama, karena fisiknya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena keturunannya. Tapi lihatlah yang keempat sebagai pelengkap sempurna. Apa? Karena agama. Karena agamanya. Nah, sahabat semua, di kesempatan kali ini saya hendak menguatkan kembali dan mohon dijawab untuk para ibu dan calon ibu. Berapakah harga sewa sebuah rahim? Coba dihitung. Ditulis. Berapakah harga sebuah rahim jika hendak boleh dititipkan sebuah benih? Berapa kira-kira? Pertanyaan ini sering saya tanyakan ketika dalam sebuah kajian parenting, kemudian saya sampaikan kepada para ibu-ibu, dan rata-rata menjawab tidak ada harganya, alias mahal sekali. Oleh karena itu semua, sahabat semua, bahwa mahalnya biaya sewa ini, katakanlah biaya sewa ini, biaya untuk melahirkan seorang anak ini adalah sangat-sangat mahal. Maka hendaknya kita jaga barang yang mahal itu. Supaya apa? Supaya sampai kepada ujung dari kehidupan kedewasaannya, yaitu menikah. Jadi keberhasilan orang tua hari ini adalah pastikan anak-anak kita menikah dengan jalan yang benar, menikah dengan mendapatkan jodoh terbaik sesuai dengan kesolehan-kesolehannya, sehingga dia punya visi yang besar untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan pada akhirnya nanti jannah adalah tempat berkumpulnya nanti. Ada cerita yang ini telah awas singgung, bahwasanya kelak di yaumul akhir nanti ada seorang anak menggugat kepada ibunya, kenapa saya harus dilahirkan kalau hanya ujungnya adalah neraka? Kemudian seorang ibu pun berbalik bertanya, kenapa saya harus melahirkan kamu kalau hanya menghasilkan sama-sama masuk ke dalam neraka? Tentu ini menjadi perhatian buat kita semua. Hari ini ada fenomena ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian hamil di luar nikah. Dan naudzubillah min dzalik, ketika anaknya lahir, katakanlah perempuan, kemudian dewasa, dia nikahkan. Padahal hamil di luar nikah itu memutus nasab, nyambungnya tidak ke bapak tapi ke ibu. Jadi dia melanggar aturan-aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Inilah sebab pertama kenapa ketahanan keluarga itu runtuh, rentan. Tidak menjadikan ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui bahwa komitmen yang kuat ini, kefitrahan yang selalu kita jaga, akan melahirkan, akan mendatangkan pasangan-pasangan hidup yang Masya Allah punya visi yang sama-sama masuk surga. Maka dengan ini pula mari kita jaga hingga pada ujungnya nanti kita akan mendapatkan pasangan yang serasi untuk bisa mengantar kita ke surganya Allah SWT. Selalu jaga anak-anak kita, sampaikan, nah hati-hati, jaga syariat, jaga kesucian, jaga pergaulan. Karena jika kita tidak pandai menjaga diri, maka sebagaimana Allah telah sampaikan, kelak kita akan mendapatkan pasangan-pasangan yang jauh dari kebaikan, jauh dari aspek yang kita dambakan dalam bina rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah,
sampai jannahnya insya Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan terutama para ibu ketika hamil, insya Allah akan kita kupas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan peringatan ini menjadikan diri kita makin kuat, makin sikap menjaga anak-anak kita, lindungi anak-anak kita dari bahaya pergaulan yang semakin tidak karuan, jaga kefitrahan anak-anak kita, jaga kefitrahan keluarga kita, agar satu keluarga seutuhnya bisa kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.